Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Baik ya. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Untuk hari ini nanti kita belajar tentang materi coding dan kecerdasan artificial. Materi pertama kita itu berpikir komputasional. Nah, sebelum kita masuk ke materi, anak-anak bisa cek dulu ya terkait kesiapannya dari mungkin kiri kanannya kalau ada sampah bisa dicek dulu sambil merapikan baju prakteknya mungkin. Nah, seperti itu. Sebelum mengawali pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Saya coba absen dulu. Mas Ananda Fakih. Dir. Mbak Ayu. Sakit ya? Mbak Zahra. Sakit. Oke. Mbak Catur. Sakit. Dania. Hadir. Farel. Hadir. Pausan. Hadir. Ferry. Hadir. Gani. Hadir. Hafid. Hadir. Isnani. Hadir. Jenar. Hadir. Juliana. Hadir. Muhafid. Tidak masuk ya? Terangannya Alfa. Oke. Muhammad David. Hadir. Muhammad Fahri. Hadir. Nadifa. Hadir. Nadia. Oke. Navita. Oke. Natsma. Hadir. Natswa. Hadir. Panji. Oke. Putra. Oke. Raditya. Revangga. Oke. Reza. Siva. Saya. Siva Puspa. Fania. Oke. Vega. Wisnu Arya. Damar. Oke. Berarti ada teman kita 3 yang sedang kena musibah sakit dan 1 tanpa keterangan. Kita doakan semoga yang sedang terkena musibah sakit segera diberi kesehatan ya teman-teman ya. Dan yang tidak ada keterangan nanti kita konfirmasi ke guru walinya, keterangannya seperti apa. Seperti itu. Oke, kita masuk ke materi. Saya siapkan dulu materinya. Oke, ini materinya. Materinya tentang berpikir komputasional. Nah, sebelum saya jelaskan ini, kita yel dulu nggih. Yel SMK kita ya, biar lebih semangat lagi. Ya. SMK? 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 SMK Veteran 1 Sukoharjo. TKD. Terima kasih anak-anak. Semoga bisa menambah semangat kita ya dengan berteriak setidaknya walaupun bentar gitu. Oke, untuk materi kali ini ya, seperti yang saya sampaikan di awal, kita nanti belajar tentang mata pelajaran baru yaitu coding dan kecerdasan artifisial, dan materi awalnya itu berpikir komputasional ya. Ini bisa jadi sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial. Nah, untuk yang di awal, nah ini ada sedikit pertanyaan pemantik ya anak-anak ya. Jadi, pernahkah kalian membayangkan apa saja yang diperlukan seorang pelukis sebelum menggambar sebuah karya seni? Nah, ini pertanyaan dasar ya. Jadi, ketika ada seorang pelukis mau menggambar itu, apa sih yang dibutuhkan? Kira-kira apa? Mungkin ada yang mau. Oke, Mas Ferry, silahkan. Inspirasi, oke. Terus mungkin yang lain? Membuat sketsa, oke. Yang lain mungkin? Inspirasi membuat sketsa, oke. Bisa ya. Jadi kita memang kalau mau menggambar harus ada sketsa dulu dan harus cari inspirasi dulu, itu betul ya.
Nah, nah, sebuah inspirasi dan sketsa itu bisa kita jadikan sebuah permasalahan atau problem. Jadi kayak pelukis kan mencari inspirasi atau ide, dan sketsa itu kan mikir ya. Jadi di sini kita berpikir komputasional itu belajar kalau ada masalah membuat karya seni itu tadi, kita perumpamaan menjadi sebuah apa namanya persoalan, lalu kita breakdown atau kita rinci dengan pilar dari komputasional untuk menyelesaikan itu. Ya, oke, nanti kita bahas lebih lanjut setelah ini ya. Nah, tujuannya sih apa sih kok belajar tentang berpikir komputasional? Di sini ada 4 ya. Yang pertama menjelaskan 4 komponen komputasional, ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Yang ke B memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil, itu bagian dari dekomposisi dari sebuah studi kasus visual. Kemudian mengidentifikasi elemen-elemen kunci dari sebuah masalah untuk dijadikan instruksi. Nah, itu disebut abstraksi. Yang keempat, menyusun instruksi algoritma dalam bentuk teks deskriptif atau prompt ya. Nanti kita akan membuat sebuah prompt untuk membuat sebuah gambar. Nah, itu nanti dikatakan ini dalam bentuk teks deskriptif gitu namanya. Yang kelima, menciptakan sebuah karya visual sederhana menggunakan platform AI generatif teks ke gambar. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini ya, mengenali dari 4 komponen berpikir komputasional. Yang terakhir ini, menciptakan sebuah karya visual sederhana. Ya, karya visual itu paling gampang ya, kita anggap sebuah gambar gitu ya. Nah, kita pakai platform AI generatif, yaitu teks ke gambar, seperti itu. Itu tujuan kita hari ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini dasarnya ya, sebelum kita masuk ke tujuan dari pembelajaran tadi. Apa itu berpikir komputasional? Kira-kira dari anak-anak, berpikir komputasional itu apa? Yang sederhana saja, satu kata juga nggak apa-apa. Berpikir tapi komputasional gitu. Kira-kira apa? Ini ada yang mau jawab? Berpikir logis. Oke. Yang lain? Adakah? Berpikir logis. Ya. Oke, coba kita masukkan ke artinya ya. Berpikir logis itu, nah, nih. Proses berpikir, nah, masuk ya berarti ya. Berpikir logis, jadi masuk. Jawabannya benar dari Mas Ferry. Proses berpikir untuk merumuskan masalah dan penyelesaiannya sedemikian rupa sehingga solusi tersebut dapat dilakukan oleh manusia, komputer atau keduanya. Ya, jadi berpikir komputasional itu kita melatih cara berpikir kita untuk menyelesaikan suatu masalah dan mencari solusinya yang nantinya solusi itu bisa dikerjakan oleh komputer ataupun manusia itu sendiri gitu. Jadi pada intinya mempermudah penyelesaian sebuah masalah. Nah, itu dimaksud dengan berpikir komputasional seperti itu. Mengapa perlu berpikir komputasional? Di sini dijelaskan ada 4. Menyelesaikan masalah secara sistematis, jadi masalahnya itu dibuat lebih sistematis ya, biar lebih terarah seperti itu. Mengembangkan cara berpikir logis dan terstruktur, mengembangkan keterampilan abad 21, dapat diterapkan dalam berbagai bidang, pendidikan, bisnis, teknologi. Harapannya itu, ketika kita berpikir komputasional, bisa diterapkan di berbagai bidang, seperti itu. Kita next. Nah, ini yang perlu kita cermati ya. 4 pilar berpikir komputasional. Jadi dalam berpikir komputasional itu ada 4 pilarnya, ada 4 dasarnya. Yang pertama decomposition, kedua pattern recognition, ketiga abstraksi, keempat algoritma. Yang dekomposisi itu memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil. Contoh yang di depan tadi kan karya seni ya. Karya seni itu ketika dipecah menjadi hal-hal yang kecil, jadi kayak membuat sebuah karya seni itu kita anggap sebuah masalah. Saya membuat karya seni gitu. Tapi kita harus membagi menjadi bagian kecil. Apa sih yang dibutuhkan ketika mau membuat karya seni? Nah, itu masuk ke proses dekomposisi. Jadi berpikir untuk
apa toh yang saya butuhkan itu. Nah, itu masuk proses dekomposisi. Yang kedua, mengidentifikasi kemiripan atau pola dari data. Masalahnya tadi adalah kita mau membuat sebuah karya seni. Nah, kira-kira dalam membuat karya seni itu, pernah tidak kita itu ada pola yang sama atau ada kita pernah ke suatu tempat yang bisa menjadikan pengalaman itu menjadi ide. Nah, itu pola yang sama seperti itu. Jadi kita pernah melakukan sesuatu yang bisa dijadikan sumber ide dari pembuatan karya seni. Yang maksudnya nomor 2 itu seperti itu. Nomor 3, fokus pada informasi penting, menyisihkan yang tidak relevan. Ini dari abstraksi ya. Jadi fokus sama ide yang akan kita buat. Jadi ketika sudah disusun dekomposisinya, patternnya ketemu, nah abstraksinya kita cari garis besar dari karya seni yang akan dibuat, garis besarnya saja ya. Nah, yang nomor 4, ketika sudah ketemu garis besarnya, nomor 4 kita rancang urutannya. Nah, urutan ini nanti ketika dirancang itu akan menjadi sebuah prompt yang akan kita generate di teks AI generative text to prompt. Nah, maksudnya seperti itu yang nomor 4. Ini pilarnya ya, ada 4. Kita lanjut. Nah, ini ada contoh-contohnya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, yang mungkin bisa lebih anak-anak bayangkan ya. Ini kan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Contoh di sini membersihkan rumah adalah sebuah masalah. Nah, ketika kita mau membersihkan rumah, sebenarnya apa sih yang masuk dalam masalah bersih-bersih rumah itu? Di sini dijelaskan ada dibagi kecil ya. Ini masuk di dekomposisi. Tadi kan memecah masalah menjadi bagian lebih kecil. Nah, menyapu, mengepel lantai, membersihkan kamar mandi, merapikan. Nah, ini masalah-masalah kecil dari poin membersihkan rumah. Jadi dibagi. Membersihkan rumah itu ada bagian-bagian kecilnya seperti itu. Nah, kalau ini mengamati pola, pengenalan pola atau pattern recognition, di sini contohnya menentukan rute tercepat ke sekolah. Nah, mengamati pola setiap hari, mengetahui bahwa jam 6.30 lebih lancar daripada jam 7. Nah, ini kan kalian pasti secara tidak langsung menyimpulkan. Jadi berangkat lewat sini atau berangkat jam segini itu nanti sampai sekolah terlambat atau tidak, macet di titik mana, itu pasti akan menyimpulkan. Nah, itu namanya pola. Sesuatu yang pernah kita lakukan dan bisa berulang kali menjadikan sebuah data. Nah, itu yang namanya pola ya. Ya, menyadari bahwa hari Senin dan Jumat lebih macet. Oke, lanjut. Yang abstraksi, yang poin ketiga. Nah, di sini dicontohkan dengan mengatur rencana liburan. Ya. Daripada memikirkan semua kemungkinan kecil, kamu fokus pada hanya tujuan, anggaran, penginapan, dan transportasi. Detail seperti warna koper, merek, sabun mandi, tidak terlalu penting. Jadi kalau maksudnya di sini adalah ketika kita punya masalah mau liburan, seperti dicontohkan warna koper. Nah, mau liburan kok mementingkan warna koper. Nah, seperti itu kan nggak penting ya. Jadi lebih pentingnya tujuanku mana, anggarannya cukup nggak, penginapannya nanti di mana, transportasinya pakai apa. Nah, itu poin-poin intinya dari sebuah masalah yang diperkecil seperti itu. Terakhir, berpikir algoritma. Nah, di sini menyusun urutannya tadi. Walaupun contoh-contohnya agak-agak relate ya, dari liburan, membersihkan. Tapi ini hanya contoh saja ketika ada permasalahan membuat teh saja, ini dibuat urutan. Nah, kalau yang liburan tadi, kalian juga bisa membuat. Pertama, kita harus beli tiket dulu. Kedua, kita harus mempersiapkan obat-obatan. Nah, kayak gitu itu disusun. Nah, ketika kalian bisa membuat seperti ini, maka sebenarnya kalian sudah berpikir komputasional. Jadi masalah yang di kehidupan kalian, kalian susun runtut. Nah, itu harapannya kenapa anak-anak sekarang itu diberikan mata pelajaran coding dan kecerdasan artificial. Harapannya ini bisa dimasukkan pola-pola atau pilar dari berpikir komputasional di kehidupan sehari-hari.
Nah, untuk lebih mengenal lagi tentang berpikir komputasional, anak-anak silahkan coba kerjakan pretestnya ini. Bawa HP semua, Oke, coba dikerjakan dulu. Ini kecil semua. Oke. Yang mau menggunakan komputer juga boleh, Di situ sudah ada internetnya. Kalau dari HP juga tidak apa-apa, diizinkan. Ada yang terkendala? Oh, terkendala, Oke. Dari sana, Oke. Gimana? Ini kamu centang. Nah. Di sini, nulisnya di atas, jangan di sini. Ini pakainya apa, ya? Google-nya Google Chrome. Google Chrome. Pakainya yang Google Chrome. Nulisnya nanti yang atas ini. Kalau yang itu masuknya Google pencarian. Sudah semua? Oke. Kalau sudah, gimana soalnya? Gampang ya? Gampang. Paham berarti ya? Alhamdulillah. Oke. Kita lanjut. Oke. Mari explore. Itu kita simak video dulu ya. Nah, ini videonya. Ya, di sini dijelaskan penggunaan AI yang secara gratis ya. Di sini ada platformnya namanya Ideogram. Nah, di sini salah satu platform AI yang digunakan untuk men-generate gambar dari teks. Nah, ini yang dicontohkan di video, dia membuat video Son Goku Head Art Teletubbies kostum. Jadi ini Son Goku menggunakan kostumnya Teletubbies, ya, gitu ya. Ini promptnya dicontohkan sedikit agak yang bernuansa lucu ya. Nah, seperti ini. Ini salah satu platform AI yang teks to gambar. Mungkin ada anak-anak yang pernah menggunakan selain Ideogram, ChatGPT mungkin pernah? Pernah ya, alhamdulillah. Selain ChatGPT ada apa lagi mungkin yang pernah menggunakan? Cici, cici.com gitu. Cici AI, oke. Nah, itu apa namanya? Perbendaharaan AI lagi ya. Sebenarnya banyak sekali yang platform AI itu yang disediakan ya. Nah, harapannya dari pemerintah kenapa memberikan kecerdasan artifisial tentang materi ini adalah
anak-anak bisa menggunakan berbagai macam apa namanya AI untuk membantu menyelesaikan sebuah masalah seperti itu. Nah, kita sampai di sesi berkelompok dan diskusi. Dari video tadi, dari materi yang sempat saya jelaskan, nah, anak-anak silahkan coba berdiskusi dengan kelompoknya. Dibuka LKPD ini, dibaca pelan-pelan, lalu kalian kerjakan LKPD-nya. LKPD-nya seperti apa? Masih dengan masalah yang awal tadi, yaitu tentang menyelesaikan masalah dari sebuah gambar. Bisa dibuka LKPD-nya? Oke, nah dibaca-baca dulu. Kalau sudah paham bisa langsung masuk pengerjaannya, diskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Kalau ada kendala bisa disampaikan. Oke, sudah oke. Bisa terbuka semua, ya, alhamdulillah. Silahkan dibaca di langkah kerja atau soalnya. Di situ ada studi kasusnya apa? Oh ya. Buat ya, studi kasusnya buat kegiatan sehari-hari kalian ya. Jadi membuat sebuah gambar berhubungan dengan kegiatan kalian sehari-hari. Nah, seperti itu. Ya. Ada kendala? Belum? Belum, gue. Nah, nanti ini kamu tentukan dulu temanya, gambarnya apa, lah nanti di breakdown di sini, diisi, terus disusun di Canva boleh, PowerPoint boleh, seperti itu. Sudah ada tema? Sudah. Apa? Buat apa? Pemandangan? Pahlawan. Oke. Pahlawan ini ya berhubungan dengan apa? Kemerdekaan ya. Kebetulan masih bulan Agustus ya. Oke, bagus. Yang ini? Ini juga kepahlawanan ya. Oke, ini masih nuansa 17-an, masih berkaitan. Bagus. Ini payung apa? Bambu runcing. Ini bambu tombak ini kayak. Oke, gak apa. Sudah dicoba berapa kali? Sudah 3 kali atau baru pertama kali? Maksudnya percobaannya? 2 kali, oke. Kalau baru 2 mungkin bisa ditambah ini ya, untuk masukan ya. Mungkin runcingnya agak gimana ya? Bambu runcingnya Indonesia itu kan lebih, ini kayak tombak ya. Diganti runcingnya lebih runcing. Runcingnya lebih runcing ya. Enggak ya. Kamu kreasikan aja, nanti kamu analisa kira-kira pada dasarnya kita belajar untuk menentukan prompt itu yang efisien untuk kita apa namanya
kita rencanakan, nah itu biar sesuai hasil kita itu seperti apa. Nah, ini kita belajar itu. Nah, di breakdown dari 4 pilar. Oke. Nambah foto. Oke. Ini di mana ya? Fotonya mana? Ada. Kamu pasta aja di sini kayak mau. Di copy dulu. Di copy yang fotonya di copy dulu. Bisa. Nah, copy. Paste di Canva. Ctrl V gitu. Bisa nggak? Ctrl V. Nah, tempel sama. Allow. Diizinkan. Masih nggak muncul? Nah, muncul. Cuma agak, ya. Oke. Temanya apa, Mas Ferry? Sudah menentukan? Sudah dilakukan gambarnya di komputer ya, bisa tapi coba buat di AI apa? Platform apa? videogram, Videogram? nggak mau masuk ke chatnya, nggak masuk ke generatornya. Udah di coba di cuman ini gambarnya nggak muncul. Tapi sebenarnya nggak muncul. Oke. Lewat Gemininya buat kolom nge-lag ya. Ini yang tanda pensil? Nggak bisa. Oke. Apa Chrome-nya ya ini? Oh iya hilang. Tadi keluar terus hilang ya. Anak-anak yang terkendala dari komputer mungkin bisa mencoba dengan platform device yang lain ya. Dari HP juga enggak apa-apa. Dari laptopnya nggak ada ya. Pada intinya bisa diakses AI itu dari mana saja untuk membantu kalian. Yang ini idenya mau buat apa? Piramid dan Mesir kuno. Piramid dan Mesir kuno. Oke, saya lihat anak-anak sudah asik dengan diskusi dan karyanya. Nanti kalau sudah selesai, nah dikumpulkan di sini, nggih. Tak freeze ya. Nah, dikumpulkan di sini. Ini kecil semua. Nanti tampilannya adalah Google Drive. Kalau file kalian membuatnya di Canva, nah nanti saya contohkan, nggih. Nanti kalian jangan di-download ya. Nanti hasilnya nggak sesuai harapan kalian karena efek-efeknya nggak jalan. Nanti gini, ini kalian klik share. Terus di sini itu kalian klik yang di sini. Anyone with link. Jadi semua orang diizinkan untuk melihat link. Nah, orang lain itu apakah hanya melihat atau boleh mengedit? Nah, ini di sini. Karena kita hanya untuk tampil ya, view saja ya. Mereka nggak diizinkan untuk mengedit. Setelah itu, kamu copy linknya. Nah, ini copy link. Nah, setelah copy link, kamu buka Notepad. Di sini Notepad. Nah, lalu kalian pastekan atau tempel. Oh, belum ke copy tadi. Copy link, oke. Saya ulang. Paste. Nah, ini adalah link Canva kalian. Setelah selesai, kalian simpan. Boleh disimpan di dokumen atau download. Bebas ya, di mana saja. Saya di dokumen. Kasih nama kelompok kalian. Kelompok berapa ya? Kelompoknya kemarin. Kelompok sesuai nama ya. Kelompok saya umpamanya kelompok 99 gitu. Terus underscore KKA kelasnya 10 TJKT 3. Kita simpan. Nah, lalu kita buka dokumen filenya yang tadi. Nah, ini kalian upload ke dalam drive-nya.
Drive-nya nanti tampilannya nanti di sini. Di Nah, di sini. Nah, ini udah ada yang mengumpulkan ya. Oke, ini nanti berarti siap presentasi ya. Ada 3 anak. Nah, kalau link yang saya sampaikan tadi, filenya kalian upload di sini. Jadi nanti bentuknya bukan PowerPoint, tapi bentuknya adalah teks. Nih, kayak ini ya berarti ya. Coba ini kayak klik. Nah, kayak gini. Ini Canva. Ini kalau saya buka, saya copy dulu. Copy. Saya paste. Oh, error. Sudah diizinkan belum? Ini yang kelompok berapa, Ge? Sudah di anyone with link? Ya, sudah. Ini bisa. Tadi akun saya yang agak bermasalah. We cannot just oh. Sudah disimpan. Ini ada nah ini tampil ya. Nah, nanti dari sini tampil kalian bisa presentasi dari sini. Nah, nanti satunya di operator, yang lain menjelaskan seperti itu. Ini kelompoknya udah siap sepertinya. Siap. Oke. Tunggu yang lain dulu ya. Ada hasil. Anu ya, hasilnya lebih kayak ada akustik gitu ya kalau dari AI ya. Ini ChatGPT atau ideogram? Ideogram. Kalau kalian bandingkan sama yang ChatGPT mungkin hasilnya nggak efeknya nggak selembut ini sih. Nah, agak ya mungkin beda platform ya. Untuk yang anak-anak sudah mengumpulkan, mungkin yang siap kelompok berapa ini? Saya lihat dulu. Yang ini kelompoknya yang pertama kelompok Ferry. Siap? Oke. Saya download dulu.
Oke, silahkan kelompoknya siapa dulu? Ferry ya? Oke, silahkan Mas Ferry dan Mas Gani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, di sini akan mempresentasikan hasil kinerja saya yaitu tentang presentasi 4 berpikir komputasional. Di sini ada rangkaian. Yang pertama yaitu ada sampul di halaman pertama, yang ketiga direct atau direktur dan korbannya yaitu di selaku saya dan Gani. Yang halaman 4 sampai 9 yaitu topik utama pada hari ini yaitu berpikir komputasional. Lalu pada halaman 10 itu ada simpulan dan halaman 11 ada penutup. Di sini ada saya dan Gani. Ini siapa nih? Ini siapa? Ini Gani, Pak. Oh ya, Gani. Ya, lanjut. Oke. Di sini ada studi kasus. Yang pertama ada decomposition atau pemecahan masalah. Jawaban dari saya itu dikarenakan di sini kita menggunakan tema dari gambar AI ataupun seniman dari AI, maka di sini decomposition saya atau pemecahan masalah saya itu seorang pemain sepak bola yang akan hendak bola. Ia berada di sebuah stadion dengan cuaca cerah dan juga banyak penonton di stadion tersebut. Lalu ada pattern recognition yaitu atau pengenalan pola. Pertama kali saya melihatnya itu yaitu di sebuah televisi atau platform internet. Yang ketiga ada abstraction atau abstraksi. Poin pentingnya adalah seorang atlet yang bermain di sekolah besar yang bisa dilarangkan di stadion dan ditonton banyak orang. Lalu ada algoritma buatkan, yaitu ini adalah prompt pertama saya saat saya ingin membuat sebuah gambar di platform AI, yaitu prompt pertama atau perintah pertama saya yaitu buatkan saya gambar Sergio Ramos. Buatkan saya gambar Sergio Ramos siap bermain bola di stadion Bernabeu dengan menggunakan jersey Real Madrid. Nah, ini adalah prompt pertama saya, yaitu setelah saya perintahkan untuk buatkan saya gambar Sergio Ramos yang bermain bola di stadion Bernabeu dengan menggunakan jersey Real Madrid. Di sini sudah muncul gambarnya. Saya menggunakan platform dari CGI dan saya merasa bahwasannya gambar ini tidak terlalu buruk untuk sebuah platform yang belum lama ini muncul. Lanjut, yaitu di prompt kedua, saya meminta untuk menambahkan banyak penonton di belakangnya dan juga banyak pemain display tentunya. Nah, setelah saya tambahkan dari AI ini merespon bahwasanya dia juga menambahkan banyak penonton di bangku stadion dan juga banyak pemain yang berada di belakang utama. Lanjut, di prompt ketiga yaitu saya menambahkan juga bahwasanya saya ingin bahwa di situ ada cuacanya hujan dan ada pemain yang ingin naik ke atas. Dikarenakan kemarin ada di promnya itu atau masnya di gambarnya itu pemainnya itu sedikit amburadul atau ada bagian yang hilang. Jadi di sini saya ambil saja yang di bagian hujannya. Lanjut. Untuk tambahan, di sini saya menambahkan bahwasanya perkembangan AI dari tahun 2020 sampai 2024. Nah, di sini saya menggunakan perusahaan OpenAI dari Cina, yaitu kalau nggak salah OpenAI itu dari Cina. Kalau ada salah nanti bisa direvisi dan kawan-kawan. Nah, dari 2020 OpenAI meluncurkan GPT-3 pada tahun 2020. Lanjut pada tahun 2021 mereka meluncurkan DALL-E. Ini sebuah AI juga, tapi ini lebih ke upgrade-an dari GPT-3. Lalu pada tahun 2022 mereka merilis
ChatGPT atau yang kita kenal sekarang dengan OpenAI ya, ChatGPT aja. Nah, pada tahun 2023 mereka meluncurkan GPT-4 generasi model penerus GPT-3 dan juga ChatGPT. Nah, di sini untuk GPT-4 itu dia itu lebih canggih dan juga performanya lebih tinggi, yaitu bisa mengakses bahwasanya internet lebih luas. Nah, lanjut pada tahun 2024, ChatGPT itu OpenAI mereka mengembangkan lagi menjadi GPT 4.5. Semuanya semakin canggih dan juga semakin luas pencarian pada internet. Jadi OpenAI atau AI ini artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu mereka itu main-main untuk dalam pencarian internet, pencarian data. Mereka itu bisa mencarikan data lebih cepat daripada kita. Mereka langsung mencari data tidak hanya dalam satu dua, tapi mereka langsung mencari pada hingga sampai bisa 50 sampai 40 data dalam internet. Lanjut. Nah, apa dampaknya bagi kita? Di sini ada dampak positif. AI dapat membuat seni lebih mudah diakses oleh siapa saja tanpa memerlukan keterampilan teknis atau pelatihan formal. Orang-orang dapat dengan mudah menghasilkan karya seni yang dipersonalisasi sesuai dengan preferensi mereka. Dampak netral, seniman dapat menggunakan AI untuk menghasilkan ide, prototipe, atau variasi karya seni dengan cepat, tetapi keputusan akhir dan sentuhan artistik tetap berada di tangan manusia. Ini lebih merupakan evolusi alam daripada evolusi total dalam seni. Dampak negatif, karya seni yang dihasilkan oleh AI mungkin terasa kurang otentik atau kurang memiliki sentuhan emosional dibandingkan karya seni yang dibuat oleh manusia. Nah, di sini dari ketiga dampak yang saya berikan yaitu dampak positif, dampak netral, dan dampak negatif, kita bisa menyimpulkan bahwa AI bisa membantu kita dan juga bisa menghasilkan kita. Dikarenakan AI mempunyai dampak positif dan juga dampak negatif. Apa dampak positifnya? Bahwasanya kita dapat membuat sebuah gambar atau dari sebuah data dari AI. Tapi dampak negatif, kita bisa saja kehilangan sebuah pekerjaan dari AI ini, dikarenakan semuanya akan merasa lebih mudah di era sekarang karena kan sebuah AI. Nah, kesimpulannya Bapak, dari topiknya dari topik yang tadi diberikan tadi, berpikir kompleks yang ada, keterampilan penting yang memungkinkan kita untuk memecahkan masalah kompleks, berpikir logis, dan beradaptasi dengan perubahan di era digital. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip berpikir komputasional, kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam berbagai aspek kehidupan dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang semakin kompleks dan terotomatisasi. Sudah selesai. Nah, terima kasih telah mendengarkan dari saya. Sebelum saya tutup, apakah ada ini pertanyaan terlebih dahulu? Silakan. Pertanyaan jawab saya dulu. Saya yang tanya ndak? Ini lengkap sekali gitu. Dari sejarahnya AI juga dibahas, jadi melengkapi dari pengetahuan tentang AI ya. Mungkin ada yang mau tanya atau ada yang merasa kok gini, nah silakan sharing diskusi dari hasilnya atau tanya kenapa kok milih temanya sepak bola, nah seperti itu ya, tanya jangan ya tanya Mas gitu, silakan nggak apa-apa. Oke, tadi coba Mas dilarikan ke atau buka slide ya, dampak. Nah ini ya, tadi udah dijelaskan dari kelompok 4 ya, kelompok 1 sorry ya, kelompok 1. Nah tadi bisa AI itu bisa membantu atau malah rusak gitu ya kalau nggak salah ya. Nah ini juga dibahas ya, ternyata memang ini yang jadi kendalanya, kok coding dan kecerdasan AI dimasukkan dalam kurikulum sekolah itu kenapa? Dari yang disampaikan tadi, memang tugasnya seorang guru itu mendampingi agar penggunaannya masih di track yang lurus gitu. Makanya saya sampaikan tadi bahwa kalian mengerjakan soal pakai AI itu tidak salah, tapi bagaimana lebih bijak untuk mengerjakan. Jadi AI itu nggak jawaban mutlak, tapi harus kita filter gitu. Karena apa? Ternyata setelah dianalisa, AI itu sebenarnya
tergantung dari siapa penggunanya. Contoh, AI yang kalian gunakan dengan AI yang saya gunakan itu pasti jawabannya berbeda. AI yang saya gunakan pencariannya rata-rata tentang guru. Tapi AI yang kalian gunakan rata-rata contohnya tentang hobi. Maka jawabannya ketika kalian sama-sama tanya, umpamanya apa resep nasi goreng gitu. Yang saya tanya dengan yang kalian tanya jawabannya pasti berbeda. Kenapa? Karena perbedaan dari data yang sering dimasukkan. Seperti itu. Jadi mungkin itu nambahin saja ya. Ini udah bagus sekali. Sekali lagi nggak ada yang tanya? Cukup? Cukup. Oke. Terima kasih dari kelompok 1 bisa di closing. Terima kasih telah mendengarkan dan meluangkan waktunya untuk diskusi saya, presentasi saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah ini kebetulan sudah saya download dari kelompoknya Mas Radit, silakan. Coba kita sharing ya. Gak apa-apa, kita lihat. Iya. Belajar itu pasti dari yang nggak bisa. Tenang aja. Waalaikumsalam. Saya di sini akan mempresentasikan tugas taksi kelompok 5 yang tema berpikir komputasional dengan karya ya. Di sini anggota kelompok di sini tabel studi kasus bila berpikir komputasional dikomposisikan secara salah. Jadi tempat pantai dengan cuaca sore semu-semu. Dua elemen tambahan, efek cipratan pasir, sorak-sorak. Penonton di pinggir pantai, gulungan ombak yang terduduk di laut. Bantu dengan adanya wasit dan papan skor untuk menambah sanang dan lebih elit dari kita. Bukan recognition, pengenalan pola. Saya pertama kali melihat poli pantai ini di televisi. Abstraction, abstrak. Jadi utama orang yang berdiri dan menonton di samping pantai. Untuk algoritma. Buat kan saya gambar atlet voli yang memiliki badan atletik dan sedang smash bola voli dan berada di pantai dengan belakang ada pemandangan ombak serta dilihat banyak orang dan berada pada suasana sore yang semu dan kondisi di pantai. Dan untuk ini contoh gambar yang pertama, bahkan saya gambar atlet voli yang memiliki badan atletik dan sedang smash bola voli dan berada di pantai dengan belakang ada pemandangan ombak serta dilihat banyak orang dan berada pada suasana sore yang Hasilnya menurutmu kurang apa, Mas? Tadi kalau dari analisanya. Maksudnya kamu ini kan pasti buat analisa kan? Kira-kira gambarnya menurutmu kamu perlu tambah apa yang kedua? Untuk yang gambar pertama ini menurut saya kurang apa itu suasana harinya itu diganti dengan suasana sore. Kurang senja, kurang menjelang malam. Oke. Kita lihat hasil yang kedua ya. Oh ya, oke. Untuk hasil yang kedua, buatkan saya gambar atlet voli yang memiliki dan sedang bertanding dengan tim lain pada suasana sore semu-semu dan sedang ditonton oleh orang ramai. Oke. Sudah sedikit mendekati ya. Nah ini. Dan untuk yang ini slide ketiga ada tambahan untuk wasit, suasana dan juga papan skor.
Dan promnya bagian saya gambar aktif poli yang memiliki dan Oke. tim lain dan ada host yang nanti mereka dan ada Oke. Selanjutnya. Dan untuk kesimpulan dari kelompok kami, jumlahnya berpikir komputasional adalah kemampuan untuk memecahkan masalah kompleks dengan cara yang sistematis dan efisien seperti yang dilakukan oleh komputer. Ini melibatkan dekomposisi masalah menjadi bagian-bagian yang sistematis mengenal pola, abstraksi, fokus pada detail teknis dan pengembangan maksimal solusi tanpa dengan menguasai keterampilan ini seorang dapat meningkatkan kemampuan problem solving di berbagai bidang, mulai dari ilmu komputer hingga kehidupan sehari-hari. Oke, sudah. Ada yang mau bertanya terkait hasil gambarnya, hasil analisanya dari kelompok 5 ya? Kelompok 5. Silakan Mas Ferry. Pertanyaan dari saya adalah, kenapa dari kalian memilih poli di pantai bukan daripada poli di lapangan curhat ataupun di lapangan ber. Oke. Lagi pula kan kalau di pantai itu lebih ke jarang dan juga jarang disiarkan di televisi. Latar belakangnya, kenapa? Kira-kira kenapa? Kenapa terpikir inspirasi itu gitu? Karena menurut saya untuk poli pantai itu saya pribadi itu polinya lebih mengandalkan kelincahan dan juga Oke, bingung ya? Oke, karena namanya inspirasi ya, kadang sedapatnya ya. Mungkin bisa nambahi guys saya. Ya menjembatani saja. Jadi pada mungkin tadi sudah disampaikan bahwa polinya lebih ya mencari yang lincah gitu ya. Nah, sama mungkin temanya yang senja di pinggir pantai itu mungkin ya. Itu mungkin yang diharapkan seperti itu gitu. Coba lihat yang ini Mas, yang pertama, hasil pertama. Hasil pertama. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini. Jadi yang saya sampaikan tadi, AI itu bukan jawaban yang mutlak yang harus selalu dipercaya. Ada miss ya. Sebenarnya yang kelompok sebelumnya, kelompok 1 juga ada miss ya. Tapi memang mau saya jadikan evaluasi. Nah, ini sekalian saja. Jadi di sini ada yang prom ya, namanya prom. Nah ini, kata-kata ini. Kita menganggap sedang smash bola voli. Nah, smash itu yang kita pahami kan dia sedang nyemes ya, naik loncat terus nyemes gitu. Tapi kondisinya dia malah passing gitu. Nah itu berarti memang hasil AI itu ya nggak semuanya paham apa yang kita sampaikan. Nah kita yang bisa berpikir itu ditugaskan untuk menganalisa dan mengolah ini. Nah ini yang salah satu coding itu ya ini, menyusun bagaimana promptnya biar lebih baik seperti itu. Kalau yang kelompok 1 tadi kurang lebih ininya apa namanya, lantainya waktu prompt hujan itu seperti kaca lantainya, maaf rumputnya ya, itu mungkin itu sih. Jadi hasilnya mungkin agak missnya di situ, tapi kan itu hasil AI ya. Pada intinya kita tidak tentang hasilnya, tapi tentang bagaimana kalian menganalisa dan membuat sebuah prompt. Ini udah bagus sekali ya, udah sampai titik ini gitu. Mungkin ada yang lain, silahkan tanya. Belum? Oke, lagi. Oke, silahkan. Dari ketika untuk yang biasa bahwasanya kalau dari sisi AI kan sudah mensadarkan bahwa ada watermarknya, tapi dari foto pertama tadi kayaknya tidak ada watermark dari sisi. Bisa dijelaskan
Untuk foto itu didapat dari platform videogram yang ada di web videogram. Coba geser mas. Ini nggak ada. Terus ini ada. Selanjutnya ada. Oh ya. Oke. Perbedaan platform ya. Jadi satunya, ya ini berarti ada dua platform yang digunakan ya. Oke. Ini ada dua platform digunakan berarti mas. Jawabannya ya karena ada dua itu. Satunya pakai watermark, satunya enggak. Ya sebenarnya nggak apa-apa ya. Semua platform boleh digunakan. Yang penting hasilnya sesuai dengan yang kita harapkan seperti itu. Oke. Mungkin cukup deh. Ya bisa di closing. Nanti giliran kelompok yang lain. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah presentasi. Untuk kelompok yang lain bisa dilanjutkan sesi depan, karena ini kan waktunya juga terbatas. Nah, nanti untuk yang kelompok lain segera dikumpulkan di drive-nya yang sudah saya share tadi. Nah, nanti dilanjutkan minggu depan. Nah, untuk hari ini kita lanjutkan ke sesi tadi presentasinya sudah. Maaf ini kelewatan. Nah, evaluasi ya. Nah, evaluasi untuk kegiatan pembelajaran hari ini tadi saya sedikit sudah menyampaikan tadi waktu presentasi teman-teman kalian. Jadi memang ada hasil dari AI yang tidak sesuai dengan apa yang kita tulis. Jadi apa yang kita mau ke AI itu tidak seperti yang kita harapkan seperti itu. Nah, tujuan dari beberapa prompt yang kalian coba, nah itu anggap sebuah permasalahan. Lalu kita menggunakan pilar berpikir komputasional, kita breakdown menjadi 4 pilar, dekomposisi, terus pattern recognition, abstraksi, sama algoritma. Nah, itu harapannya apa yang menjadi masalah kita rinci agar lebih mudah dalam menyelesaikannya. Nah, tadi beberapa sudah menyampaikan hasilnya, nanti kita lanjutkan minggu depan. Terus selanjutnya sesinya yaitu post test ya. Untuk yang terakhir, jadi tadi ada pre-test, yang sekarang post test. Silahkan kalian scan. Kalian coba kerjakan, bisa nggak? Di scan dari HP bisa nggak? Bisa. Oh ya. Yang belakang terlalu jauh? Enggak ya? Ya? Bisa. Oke. Itu cara mengerjakannya, kalian keliling, bertemu dengan gurunya di situ, nanti ada pertanyaan, kalian jawab. Ada 10 soal kalau nggak salah. Ada yang terkendala? Tidak ada, G?
Kotanya paling. Hmm, seru ya. Ya ini pilihan. Ini kayak hijau itu benar, silang salah. Itu kan pernyataan. Kira-kira menurut kalian benar apa tidak? Ini ada 10 soal, jadi ada 10 guru. Nah, ini kan pernyataan. Benar atau salah algoritma di sana untuk itu. Nah, nanti kalau udah dikumpulkan. Nah, coba hasilnya apa? Kumpulkan. Nah, benar. Oke, sudah, Ge. Nah, ini saya lanjutkan ke sesi selanjutnya. Jadi post test itu mengukur pengetahuan kalian dari materi yang telah disampaikan. Nah, di sini ada kesimpulan. Dekomposisi membantu memecah masalah besar menjadi bagian kecil sehingga lebih mudah dikelola. Jadi masalah yang besar bisa lebih kecil dan gampang dikelola. Maksudnya seperti itu. Pattern recognition melatih siswa mengenali pola dan pengalaman sebelumnya untuk mempercepat penyelesaian masalah. Abstraction atau abstraksi menuntun siswa memfokuskan perhatian pada informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. Algoritma melatih siswa menyusun langkah-langkah logis dan sistematis untuk mencapai solusi. Kegiatan ini menunjukkan bahwa berpikir komputasional tidak hanya berguna dalam pemrograman dan AI, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengambil keputusan secara lebih terstruktur, efisien, dan kreatif. Seperti itu kesimpulannya. Oke, yang terakhir ini ya, refleksi. Ini ke apa namanya? Apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Ya. Oke, refleksinya sudah, Ge? Oke, saya lanjutkan. Sesi selanjutnya adalah tidak lanjut. Jadi di sini ada remedial dan pengayaan. Jadi untuk yang remedial pembelajarannya dilakukan selanjutnya yang capaian kompetensi belum tuntas, tahapan pembelajaran dilaksanakan melalui klasikal atau tutor sebaya. Maksudnya jika ada yang belum paham, kita nanti bisa minta bantuan teman, ditutor dari temannya, seperti itu. Nah, nanti kebingungannya seperti apa, dicari solusinya, atau bisa tanya dengan Pak Guru. Untuk pengayaan, nah, nanti anak-anak yang sudah bisa atau sudah paham, itu bisa mencoba materi selanjutnya, yaitu kalau tadi teks tuh gambar, nanti bisa mencoba ke teks to video. Oke, anak-anak ini sudah sampai di sesi terakhir ya. Semoga materinya bermanfaat. Untuk sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Mungkin salah satu atau Pak Ketua bisa memimpin berdoa dulu. Oke, untuk hari ini kita cukupkan sekian. Semoga ada manfaat yang diambil. Selamat pulang, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.